Ya, bahaya, nggak boleh kita manas-manasin orang. Masya Allah ya. Lalu yang kedua tadi apa? Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa lagi. Yang kedua, ciri-ciri wanita bertakwa terlihat dari golbuhu, terlihat dari hatinya. Kenapa hatinya? Tidak ada penyakit. Karena hati itu, manusia hatinya terdiri dari 3 macam. Yang pertama apa itu? Hati yang bersih atau golbun sahihun. Hatinya nih bersih dari penyakit. Dia nggak mau nyimpen kesel sama orang, nggak mau rugi. Kadang kalau kita udah kesel makan nggak enak. Apa nggak enak kan rugi, ya nggak? Yang dikeselin, mereka makan banyak, kita nggak makan. Rugi banget. Yang kedua, apa yang kedua? Hati yang apa? Punya hati tapi banyak penyakitnya. Ya. Golbun maridun. Golbun maridun, hati yang banyak penyakitnya. Dengki, benci, dendam, sombong, macam-macam ya ini. Yang ketiga, hati yang mati, kolbun mayitun, hatinya mati. Ini lebih bahaya. Kalau hatinya sakit, namanya kita sakit, kalau minum obat ikhtiar Allah yang menyembuhkan, sembuh gak? Sembuh. Tapi kalau udah mati, wassalam, kan gitu. Nah ini yang bahaya. Kalau hati sakit masih bisa disembuhkan, minta sama Allah ya. Tapi kalau hati ini udah mati, ini ya, dikunci sama Allah, susah dengar nasihat, susah, keras. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya. Kayak orang kafir kan, hatinya mati, Allah kunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Gak akan mau kita kasih nasihat, mau kita kasih peringatan, ya udah bodo amat, udah keluar dari udah gak ada hidayah kan gitu. Ini karena dia gak beriman, maka bahaya. Lalu sumber penyakit hati, ada berapa sumber penyakit hati yang bikin hati kita nih jadi penyakit nih? Ada 3. Yang pertama, al-kibru, sombong. Nah, sombong ini kisahnya siapa? Fir'aun. Kisahnya Fir'aun ya, sombong, dia ngaku Tuhan ya, pengen semua orang beriman sama dia gitu. Termasuk kalau istrinya nggak beriman, disiksa. Nah, maka yang kedua, sumber penyakit hati yang kedua apa? Dengki, wal hasad atau dengki. Ini kisahnya siapa? Iblis yang dengki, hasad sama Adam ya. Adam ketika diciptakan oleh Allah dan Allah meminta semua untuk sujud kepada Adam, termasuk iblis. Iblis gak mau sujud karena iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam. Adam hanya diciptakan dari tanah, tapi iblis dari api. Nah makanya hati-hati kalau kita udah berapi-api, ini sifatnya nih, panas saja bawaannya. Kita istighfar ya. Rasul itu mencontohkan kalau kita di hati ini, dalam diri kita itu udah mulai panas aja, bawaannya kesel aja, kata Rasul, wudhu deh ya. Langsung disiram dengan wudhu. Doa nih semua ketika kita wudhu, ketika mengusap wajah wudhu, membasuh telinga wudhu. Mungkin telinganya lagi panas banget gara-gara dipanas-panasin tadi, jadi akhirnya panas telinganya, wudhu, istighfar, ya Allah jangan sampai akhirnya gara-gara kita dipanas-panasin kita muncul dendam, benci, hasad. Nah itu baru tuh iblis senang, karena itu sifatnya iblis. Maka kata Rasul, buru-buru engkau wudhu ya. Nanti nih ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah itu kan banyak sekali umatmu ya, lalu bagaimana engkau nih mengenali umatmu ketika engkau mau memberikan syafaat? Maka Rasul katakan, nanti terlihat dari wajahnya, dari anggota
anggota tubuhnya yang bercahaya. Karena apa? Wudunya ketika di dunia dia jaga. Makanya kita nih belajar wudhu yang benar. Ya, belajar wudhu yang benar, ngusapnya wajah jangan cuma di sini aja, sampai nih di apa nih? Apa namanya nih? Ujung telinga nih. Sampai di sini nih, sampai di bawah rahang kita nih ya. Nah, ini harus dibasahin sampai ujung anak rambut kita nih. Ini harus basah. Jangan cuma begini-begini aja, nggak sah nanti. Ya, harus semua diusap nih dari diguyur nih dari atas nih. Ya, dari atas. Kalau perlu airnya kesiniin, diguyur nih. Diguyur baru kita sambil baca niat. Ya, gitu. Terus diusap sampai nih di ujung mata kita nih dibersihin. Ya, ini baru dibenerin wudhunya. Terus kalau kita usap tangan kita, usahakan sampai melewati siku. Jangan cuma gini-gini doang. Emang mau nari saman? Mau nari saman begini-begini. Diusap bener-bener sampai ke batas siku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau ini maaf, ketika wudhu itu beliau sampai mendekati ketiaknya beliau. Ya, karena Rasul katakan terlihat dari semua ini akan mengeluarkan cahaya. Nah, gitu. Maka kita perbaiki wudhu kita. Ini. Lalu sumber penyakit yang ketiga apa? Serakah. Walhirsu, serakah. Ini kisahnya Qorun. Di Quran diceritakan kisahnya Qorun, bagaimana dia gak mau sedekah dengan hartanya. Nah ini ya, hati-hati kalau kita banyak duit nih, terus kita gak mau sedekah nih, hati-hati. Yang keempat, ciri wanita bertakwa. Apa yang keempat? Terlihat dari tangannya. Kenapa sih tangannya? Tangannya cempluk-cempluk atau tangannya dihenain? Enggak. Oh, 3 belum? Oh iya betul. Yang ketiga apa? Wanita yang bertakwa terlihat dari al-nazaru, terlihat dari pandangannya. Bagaimana dia mampu menjaga pandangan ini yang diharamkan, jangan dilihat. Ya, menjaga pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki saja, perempuan juga gitu. Harus jaga pandangan. Kadang kan kita di sosial media seliweran tuh di explore itu kan, ya cowok-cowok six pack. Ntar ketika lagi suaminya udah mulai gendut, coba laki gue kayak gini ya badannya, dosa lo, hati-hati. Sama aja laki-laki juga gitu. Ketika nih para istri nih foto-foto selfie cantik, ngeliatin wajah cantiknya, padahal tipu-tipu. Apa jerawat gak kelihatan? Entah pakai kamera tipe berapa, gak kelihatan. Begitu cantiknya dia share. Ya, ada laki-laki lain kebetulan lagi ribut sama istrinya. Ya Allah, nih coba istri aku kayak gini ya, dandan cantik, dia di rumah kumpul mulu. Siapa yang dosa? Kita yang dosa. Emang nggak boleh Umi foto selfie? Boleh. Mau sampai rusak tuh handphone juga boleh. Mau penuh memori boleh. Udah buat koleksi pribadi aja. Kecuali sosial media kita dikunci, followernya perempuan semua, tafadholi. Kan gitu. Tapi hati-hati juga, takut handphone kita hilang. Gitu. Atau takut suaminya nih lagi suami teman lagi minjem handphone istrinya, terus ngecek IG-nya, temennya dia cakep-cakep juga ya. Kan nggak boleh ya. Makanya ini semakin kita menampakkan wajah kita, semakin mengurangi cahaya nanti. Ya, nggak apa-apa mau foto silakan, mau sampai gaya dari atas kayak selfie atas bawah kanan, silakan simpan aja deh di galeri gitu ya, kan gitu. Apa-apa. Tapi kalau foto, upload foto yang bareng-bareng boleh nggak kelihatan kan wajah kita. Yang nggak boleh itu sengaja kita selfie dengan mengarahkan ke wajah kita yang mudah di zoom, diliatin. Nah, kalau lagi foto bareng-bareng gini nggak kelihatan, kan gitu ya. Ini yang nggak boleh. Terus, apalagi yang terlihat dari pandangannya. Ketika dia memandang segala sesuatunya, pandanglah dengan sudut pandang yang positif.
Ini gara-gara sosial media orang mudah banget untuk menjudge orang lain, menilai orang lain. Hati-hati, jangan sampai ini yang nyusahin kita di akhirat. Ya, apalagi sampai bawa-bawa fisik. Apa tuh istilah bahasa Jawanya, body shaming. Ya, aduh kok dia kayak gitu ya, badannya kayaknya dulu kurus. Ya Allah, janganlah. Ketika kita menghina hamba Allah, nyakitin Allah loh. Allah aja yang menciptakan kita nggak ngebeda-bedain. Coba lihat di Quran, apakah dipanggil ya kalian yang badannya bagus? Enggak. Hai kalian orang-orang yang cantik? Enggak. Hai kalian orang-orang yang kaya? Enggak. Semua dipanggil hai orang-orang yang beriman. Enggak dilihat apa-apa, tapi enggak boleh juga. Kan gitu, enggak boleh. Ya. Jangan bawa-bawa. Itu sama aja kita menyakiti. Ya. Menghina ciptaan Allah nggak boleh. Saya juga sering tuh kalau lagi keluar kota nih, ke daerah-daerah, begitu masuk ke masjid, denger deh pasti, kirain tuh gemuk ya, kayaknya kalau di TV gemuk banget, kayak banget lagi. Kok di kamera gemuk banget loh, kayaknya kecil. Udah bawa fisik nih, udah aja diceplosin di depan. Tadi siapa yang ngomongin saya? Kayaknya kalau di TV gemuk banget, kayak banget lagi. Nah itu ya, nggak boleh. Baik, terus yang keempat, udah belum yang keempat? Apa yang keempat kalau udah? Terlihat dari yaduhu, tangannya. Kenapa tangannya? Tangannya untuk meminta kepada Allah, jangan minta sama manusia, hina. Tangannya dipakai untuk memberi, ya. Tangannya dipergunakan untuk yang baik pokoknya. Lalu yang kelima dikatakan wanita yang bertakwa cirinya terlihat dari qadamuhu. Apa itu? Kakinya. Kemana dia berjalan, kemana dia melangkah, ya, dibawa kemana nih kaki, ke surga atau ke neraka, maka ini akan terlihat. Kalau kakinya dibawa ke majelis, tentunya harus seizin suami, harus ridhonya suami. Kalau mau pergi-pergi tuh izin dulu. Walaupun datangnya baik, mau ngaji, kan gitu ya, mau nengokin orang sakit, tapi kalau nggak izin sama suami, ini kaki nggak manfaat. Nah, maka kaki yang manfaat itu bagaimana dia kakinya dipakai jalan ke tempat yang baik, ya, yang membawa keridhaan Allah. Bersyukur kalau kaki kita lebih mudah berjalan ke tempat-tempat yang baik, berarti itu Allah yang nuntun kita. Gitu ya ini. Lalu yang keenam dikatakan dalam kitab Dalil As-Sa'ilin, wanita yang bertakwa cirinya terlihat dari yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, wanita yang bertakwa terlihat dari badnuhu, dari perutnya. Bukan buncit, bukan kecil, bukan ya. Makin buncit nih perut gue. Harus sit up nih, harus yoga nih, enggak. Maksudnya terlihat dari perutnya itu bagaimana makanan yang mereka masukkan ke dalam mulutnya, halal haramnya dia perhatikan. Makan ini halal enggak? Ya, makanan yang baik itu makanan yang menjadikan kita takwa, bukan hanya halal saja, tapi halalan thayyiban, halal dan baik ketika dimakan. Karena ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, apalagi makanan yang haram, ya, yang nggak
jelas nih komposisinya apa, ingredientsnya apa. Kalau kita nggak tahu dan itu ternyata ada kandungan yang haramnya, maka makanan itu akan menjadi daging, darah daging. Dan daging itu jika keras, maka akan mengeraskan hati. Kadang kalau hati sudah keras, susah terima nasihat, ibadah males-malesan, kan gitu. Nah, maka pentingnya banget kita merhatiin. Jangan kalau kita lagi belanja nih Bu di supermarket main nyomot aja, jangan. Perhatiin kan sekarang sudah ada labelnya tuh. Bukan label tulisan halal gitu, bukan. Tapi dari sertifikat Majelis Ulama Indonesia dia mengeluarkan, mungkin sekarang ganti gambarnya ya, logonya kayak wayang begitu ya. Ada yang sudah pakai logo baru, ada yang masih logo lama. Logo lama yang warna hijau, yang ada tulisannya. Jangan hanya tulisan Arab biasa tuh yang halal, itu jangan. Tapi benar-benar dari Majelis Ulama Indonesia. Karena itu produk itu sudah teruji, sudah diuji oleh Majelis Ulama Indonesia gitu. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, wanita yang bertakwa cirinya terlihat dari istiqomahnya dia dalam taat kepada Allah. Duh, Umi istiqomah itu susah banget. Ya, banyak yang ngomong gitu. Gak ada yang bisa jamin diri kita bisa istiqomah dengan amalan kita. Maka ada 3 cara nih supaya kita bisa istiqomah dengan amalan kita. Karena istiqomah itu ya, karena istiqomah itu amalan yang disenangi oleh Allah. Istiqomah itu khairan min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Masya Allah. Ini amalan yang disenangi oleh Allah karena istiqomah itu adalah khairan min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Maka yang pertama tipsnya supaya kita istiqomah, yang pertama paksakan semua kebaikan. Paksakan ibadah-ibadah mulai dari yang ringan-ringan dulu deh. Pengen sholat duha, ya udah 2 rakaat aja dulu. Besok 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Lama-lama kita nih nyaman. Duh enak ya ternyata, baru deh tambahin. Tapi 2 rakaat dulu aja supaya kita istiqomah. Ya. Sedikit tapi continue, sedikit tapi rutin. Yang pertama tuh, ya, urusan ibadahnya dimulai, dipaksain, harus paksain. Aduh saya mau sholat duha gitu. Walaupun cuma 2 rakaat tapi rutin. Nah itu Allah senang tuh. Daripada hari ini 12 rakaat sholat duha, besok sampai seminggu enggak. Kan udah dirapel tadi seminggu 12 rakaat. Ya, udah dikodok 12 rakaat. Jadi selama seminggu gak usah sholat duha. Gak gitu juga, keles ya. Itu. Terus mau sedekah, yang ringan dulu deh. Gak usah langsung 1 juta. Nah, gak makan loh kan. 5.000 setiap hari minimal keluarin. Coba kalau sehari 5.000, sebulan udah berapa? Hah? 5 kali 3 150.000 kali setahun berapa? Itu tabungan kita. Jadi dirutinin, 5.000 deh. Keluar sehari mau dari pagi sampai malam udah 5.000 deh. Dirutinin. Paksain untuk kita nih mau sedekah, mau ngeluarin haknya orang lain yang udah Allah kasih. Kan kita ketika dikasih nih, terima kasih nih kayak gini nih, kita dikasih sama Allah nih. Ketika kita dikasih rezeki sama Allah, kita terima. Ketika kita terima kasih ya Allah. Terus kita kasih lagi kepada yang butuhin. Bukan udah dikasih sama Allah, terima, simpen, pelit namanya. Gak ada namanya terima simpen, gak ada. Adanya terima kasih. Habis terima, wujud syukur kita kasih. Kan gitu ya ini.
5.000 maksain. Tahajud malam mau 2 rakaat doang, nggak apa-apa, dimulai. Hal yang rutin, kontinu itu yang membuat Allah senang. Yang kedua, cari teman yang mengajak kita ketaatan. Cari teman yang ngajak kita nih hal-hal yang baik. Cari teman yang misi visinya nih sama nih, ya, sama-sama pengen cari ridhonya Allah. Cari teman yang enggak ngebawa kita ke hal yang mudorot. Ini circle pertemanan kita nih penting, milih-milih teman. Bukan berarti kita nih ketika kita punya komunitas yang yang masih begitu, terus kita nggak mau, karena kita tahu kualitas imannya kita, takut kitanya kebawa, maka kita menjauh, nggak apa-apa. Menjauh supaya ngejaga hati kita, gitu, ya. Atau misalkan dalam sosial media, aku pengen unfollow dulu deh, gitu, daripada kotor hati. Nah itu boleh juga, tapi terus doain kalau nyaman, hatinya udah mulai nyaman nih, ya, udah enak, udah dibikin enak sama Allah, nggak apa-apa, temenan lagi. Itu kalau di sosial media. Atau di hide aja postingannya supaya nggak nongol mulu nih. Misalkan kalau kita lihat postingan dia, aduh kok bawaannya pengen ngomentarin ya, kesel banget kayaknya. Nah udah mendingan di hide aja daripada kita yang dosa, ya kan. Ini tadi pandangan kita. Jadi cari temen, bikin circle nih, ya, inner circle-nya nih kita bikin teman-teman tuh yang benar-benar, yuk kita sama-sama, yuk kita nggak cuma temenan di dunia, tapi kita temenannya pengen sampai surga. Karena nanti di yaumil qiyamah, ya, sahabat ini akan saling bermusuhan satu sama lain, terkecuali sahabat yang sama-sama bertakwa di dunia ini, ya, jadi akan jadi syafaat. Yang ketiga, supaya kita bisa istiqomah, doa. Ada doa yang diajarin oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu dan ketaatan kepadamu. Taat, doa terus, minta sama Allah ditetapkan. Istiqomah tuh harus kitanya yang mau, ya. Bukan, berarti Allah belum kasih hidayah sama saya. Allah udah kasih hidayah, udah kasih petunjuk, cuma kitanya nih yang kadang nggak mau. Kan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau merubah diri kita. Jadi itu tipsnya, ya. Dan yang keempat nih, jangan, tadi ada 3, kan di sini ada 4 misalnya. Yang terakhir, yang keempat, gak kebaca sama saya. Yang keempat, waktu untuk Allah nih jangan dikasih sisa. Maksudnya ini, dahulukan urusan akhirat kita dulu, baru dunianya. Kalau kita mau bekerja, misalkan para perempuan, ingetin juga para suami, niatin nih mau bekerja, cari rezeki, niatin pengen cari, dijadikan ibadah, pengen cari yang ngasih rezeki, bukan cari rezekinya. Cari Allahnya dulu, sholat duha dulu deh ya, gitu. Sholat duha. Nanti kalau sampai kantor sholat duha ya, ingetin suaminya, ya. Jangan Allahnya dikasih sisa-sisa. Kepengen ibadah jangan pakai sisa-sisa waktu setelah kita urusan dunia. Mau baca Quran, sisa-sisa udah buka sosial media semua, sosial medianya udah dibuka, udah puas, baru buka Quran, baru 2 ayat udah shadaqallahul adzim, matanya udah capek duluan, nge-scroll mulu. Qurannya nggak pernah di-scroll, ya, tapi matanya nge-scroll postingan-postingan orang terus aja, tapi Qurannya nggak pernah nih di-scroll. Nah gitu ya, maka dahulukan dulu bismillah baca Quran, walaupun seharinya harus diniatin, walaupun cuma 1 lembar, tapi 1 hari ada Quran itu kita buka, karena ini nanti yang akan jadi syafaat. Qurannya ini akan bicara di alam kubur, ya, jadi penerang buat kita. Jangan sisa-sisanya, kita dikasih makanan sisa juga gak mau.
Ya kan? Jangan Allah kasih sisa. Walaupun Allah nggak butuh, kita dikasih 24 jam. Ya. Urusan dunia, coba waktunya buat Allah buat sholat aja cuma berapa menit sih? Paling 50 menit. Dari 5 waktu ya, untuk sholat wajibnya saja nih 5 waktu kali 10 menit lah sholat paling lama misalkan. Atau ada yang sholatnya cuma 5 menit, sholat zuhurnya 5 menit. Ada yang 2 menit mungkin. Cepat banget 2 menit ya. Tumak ninah kalau sholat tuh. Jangan buru-buru. Kalau 10 menit misalkan kali 5 waktu udah berapa? 50 menit doang waktu buat Allah, bermanja-manja dengan Allah. Sisanya ya Allah 24 jam ngapain aja kita di dunia. Nah maka dari sisanya ini jangan semua-semuanya urusan dunia gitu. Dikasih yang lain, tambahin sunahnya 5 menit, tambahin baca Qur'annya 10 menit, kan gitu. Tambahin hadir di majelisnya gitu. Jadi kehitung nih waktunya kita untuk akhirat nih. Ya, jangan semuanya urusan dunia. Ini insya Allah. Baik. Maka itu ciri-ciri wanita yang bertakwa. Ciri wanita yang bertakwa ini, ketika dia sudah bertakwa, maka dia akan dapat gelar wanita salehah, wanita ahli surga, wanita salehah, wanita yang tujuannya ke surga ini sudah sudah Allah beritahukan di surat An-Nisa ayat 34. Bagaimana ciri-cirinya nih wanita solehah, salah satunya apa di situ dikatakan qanitat. Apa? Yang bertakwa. Tadi tuh takwanya terlihat dari lisannya. Ya, penjabarannya nih ya. Wanita salehah ini cirinya nih, kalau kita nih udah menjalankan ini semua tuh tadi tuh ciri-ciri wanita bertakwa, kita jalankan ini semuanya, maka dia akan dapat julukan wanita salehah yang ada di Quran di surat An-Nisa ayat 34, yaitu qanitat, wanita yang patuh dan taat kepada Allah, yang mampu menjaga dirinya. Ya, kenapa? Karena Allah sudah jaga dia. Ini ya, maka ketika kita kepengen menjadi wanita yang pantas banget masuk surga, ya, sifat sikap-sikapnya di dunia ini dijaga, sholatnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, urusan ibadahnya ini dijaga. Tadi insya Allah. Jam berapa sekarang? Jam 3 kurang, sebentar lagi asar. Baik, ada yang mau nanya enggak? Yang baru-baru datang ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau curhat enggak? Banyak. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Kalau enggak kita tutup. Nanti kita sholat asar berjamaah. Hah? Takut nangis. Itu mah bukan nanya, curhat. Kalau takut nangis berarti bukan nanya tapi curhat. Iya takutnya jadi keterusan. Baik, pelajarannya itu aja, udah selesai ya, bab wanita nih. Bab wanita sudah selesai tentang ciri-ciri wanita yang bertakwa. Semoga nih diamalin ya. Karena gini, yang terakhir, ketika Rasulullah SAW didatengin salah seorang sahabiah. Sahabiah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Kalau sahabat laki, kalau sahabiah nih perempuan nih. Ketika didatengin salah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, sahabat wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau laki-laki ini, kaum laki-laki bisa ikut denganmu berperang, berdakwah, berjihad, dan ketika mereka ini mati, mereka dapat pahala syahid. Lalu kami ini perempuan nih yang nggak punya leluasa
yang nggak seleluasa laki-laki ketika berperang. Ya. Bagaimana kami bisa mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah? Tanya salah seorang sahabiah. Maka Rasulullah menjelaskan, ya ayatun nisa, wahai kalian perempuan. Ini nasihat juga buat kita juga nih, karena kita perempuan. Ya. Kita perempuan nggak? Perempuan. Kan perempuan jadi-jadian ya. Kita perempuan. Ya ayatun nisa, wahai kalian perempuan, kata Rasulullah. Jikalau engkau kepengen sama seperti laki-laki, jikalau engkau kepengen mendapatkan nilai lebih di mata Allah, maka jaga hatimu, isi hatimu dengan 3 hal ini. Yang pertama, isi hatimu bil ilmi. Isi hatimu dengan ilmu. Ya. Ilmu mengenal Allah dulu nih. Kan hati itu sarana kita mengenal Allah. Kenali sifat-sifatnya Allah. Duh, ilmunya Allah tuh luas. Semakin kita mempelajari ilmunya Allah, semakin bodoh kita. Ya, luas ilmunya Allah. Maka isi hatimu bil ilmi, dengan ilmu, kenali Allah. Karena kalau engkau bisa mengenali dirimu dengan ilmu hati, nih engkau akan bisa kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan kenal Allah. Gimana kita bisa kenal Allah kalau kita nggak kenal sama diri kita? Masih seneng bohong, masih seneng nilai orang, masih nggak berkasih sayang sama orang, masih suka julid sama orang, kan gitu. Masih suka body shaming bahasa Jawanya sama orang. Kita berarti gak kenal Allah. Allah gak pernah nilai hambanya. Mau seorang hambanya ini bermaksiat, Allah masih buka pintu seluas-luasnya. Kan gitu. Maka yang pertama, kenali isi hatimu dengan ilmu. Yang kedua, isi hatimu bil amal. Dengan amal. Kalau udah dapat ilmu nih, ya amalin. Karena hati kalau udah terisi dengan ilmu, kenal Allah, Allah maha melihat, visinya di akhirat, maka nih hati nih akan diamalin nih ilmunya. Ya, hatinya jadi baik, maka dia beramal baik. Anggota tubuhnya mau beramal baik, matanya dibuat memandang yang baik, telinganya dipakai mendengar yang baik, lisannya dipakai mengucap yang baik, tangannya dipakai meminta untuk dipakai sesuatu yang baik, kakinya juga melangkah ke tempat yang baik. Tadi tuh urusannya takwa tadi, penjabarannya udah kita jabarin tadi. Amal. Setelah itu yang ketiga nih, dari ilmu berbuah amal dan berbuah. Yang ketiga kata Rasulullah, bil adab, dengan adab. Kalau udah dapat ilmunya nih di hati, udah kenal Allah, udah takut sama Allah, maka akan diamalin tuh ilmu itu dengan apa? Adabnya, akhlaknya jadi baik. Ya, dia akan tunjukin akhlak yang baik ke hamba Allah yang lain yang gak akan dia pilih-pilih. Mau dia jahatin kita, mau dia gak suka sama kita, mau dia tiap hari di depan kita baik, di belakang ngomongin kita, gak penting. Maksudnya dia akan tetap dengan 3 hal ini. Ilmunya dipakai, diamalin, terus dengan akhlak yang baik. Insya Allah. Baik, ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pengumuman sedikit nih. Pengen umroh bareng-bareng nggak? Mau aja atau mau banget? Saya mau bikin program umroh, memudahkan orang berangkat umroh dengan apa ya? Apa istilahnya nih? Ya, menabung istilahnya. Nanti nabungnya adalah nanti yang ngejelasin dengan cara mencicil, tapi nanti dikasih kemudahan dulu, misalkan nih, ya nanti yang ngejelasin beliau lah. Nah, jadi rencana insya Allah ketika bulan Maulid. Ketika bulan Maulid itu bulan apa ya masuk Maulid tuh? September ya. September masih banyak lah waktunya, sekarang baru Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan gak usah beli baju.
9 bulan jangan banyak-banyakin baju, jangan kebanyakan beli dress code, beli seragam, beli kerudung, udah nabung dulu deh. Pengen umroh bareng-bareng kita. Nanti mungkin hanya DP berapa gitu ya, nabung dulu, DP-in kita udah tercatat, kita berangkat September insya Allah umroh bareng-bareng. Sisanya boleh itu dicicil. Gitu ya. Nanti insya Allah wujudin kita baca maulidnya di depan makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, senangnya. Ya, nanti kita ziarah ke makam Sayyidatina Fatimah. Kan ini kan nih golongan-golongan nih majelis taklimnya namanya Fatimah. Ya, maka insya Allah kita diundang ziarah ke sana. Ya, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Yuk kita baca doa. Selesai mengaji dulu baru nanti pengumumannya. Silahkan. Ibu dari mana? Ibu siapa? Ibu Fitri dari Sawangan. Ya, yuk kita baca dulu. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ghadha asrafna fatul alaina tauba taghfir min kulli hauba wa zurana aurati wa amini rohati wa kulli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa saidil khilani wa kulli di mahabba au jiratin asoba bil muslimina ajma amin ya Rabbi isma fadla wa sudan manna lagi fisabi minna bil Mustafa Rasuli nazo bi kulli suli salla wa salam Rabbi alaihi adar habbi wal ali wal isawdi adada fasi sufli walhamdulillahi fil badri wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabul. Amin amin baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu yang diberikan. Sebelum ditutup, marilah kita dengarkan rencana umroh akbar kita bareng bersama Umi Pipik. Kepada Ibu Fitri, kami silakan. Kita berstok. Silakan Bu, maju Bu. Nanti ini soalnya feedback. Ibunya di sini deh, di sini. Soalnya ini kalau dekat ya. Mantap ya suaranya. Ini belum kencang ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi Pipik bisa langsung bertatap dengan Umi, Masya Allah, mimpi apa saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita singkat saja ya Umi ya. Beberapa waktu yang lalu Umi Pipik berniat ingin sekali umroh di waktu maulid ya bersama jamaah. Nah setelah itu kami, perkenalkan saya Fitriana Santia dari Intan Salsabila Travel Umroh Haji. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 94. Kantor kami ada di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan, Pancoran. Nanti bisa main ke sana gitu ya. Kami sudah mencoba membuat program sesuai dengan
keinginan Umi Bibi, nah nanti bisa kita rubah lagi kalau misal nanti setelah itu kita ada pembicaraan gitu ya. Direncanakan kita berangkat tanggal 14 September 14 September Bu. sampai tanggal 22 ya, 9 hari. Jadi kita ke Madinah dulu, lalu nanti insya Allah di hari kedua atau hari ketiga nanti kita maulid di Masjid Nabawi. Kira-kira seperti itu. Kita menggunakan pesawat Saudi Arabia dan kita pengennya yang nyaman atau yang gimana nih? Nyaman dong. Kalau yang nyaman memang enaknya hotelnya dekat ya, dekat dengan masjid. Ya biasanya yang dekat dengan masjid itu bintang 5 hanya berjarak 30 meter. Atau kalau di Mekah ya paling jauh 30 meter lah. Sebentar Bu. Jadi gini, kadang kalau kita nih kan kalau umroh ini banyak ya, macam-macam, ada yang harganya sekian. Sebenarnya itu tergantung bagaimana hotelnya. Kalau pengen umroh murah, hotelnya yang makin jauh dari masjid. Nah ini jadi menawarkan dulu, kalian mau yang jauh mau yang dekat. Jangan jauh dekat, jangan. Kan gitu. Karena biasanya kalau udah jauh ini males ke masjid. Akhirnya sholatnya di kamar mulu, kan gitu. Tapi kalau dekat kita bolak-balik pengen ke masjid. Jadi ini harga sesuai dengan hotel yang mau kita tempatin. Semakin dekat ya biasanya hotel bintang 5 atau enggak bintang 4 yang enggak terlalu jauh juga gitu. Makan Bu. Iya benar Umi. Jadi keluar ya. Oh belum. Sudah ya. Jadi memang benar kalau jauh kita jadi malas ke masjid sholat. Maaf. Jadi sholatnya di kamar gitu. Kemarin saja saya baru pulang kemarin itu tanggal 14 Desember. Hotelnya bintang 5 deket. Itu pun jamaah banyak juga Umi yang sholatnya di kamar. Bu capek Bu, nah kan saya bilang jarak penting nggak? Ya ternyata penting, bintang 5 aja lumayan ya 5 waktu kan kita harus bolak-balik kayak ini. Jadi kalau mau nyaman kita sudah siapkan nih Umi. Jadi ya kalau di Madinah kita ada hotel Rufe, itu juga di pintu 25 itu 30 meter lah Umi ya. Lalu kalau di Mekahnya Le Méridien itu juga dekat. Jadi kita ada kita siapkan 2 paket, itu bintang 5 juga. Bintang 5 itu ada bintang 5 bawah, bintang 5 atas gitu. Nah, kalau 5 itu harga paketnya 39 juta Umi. Nah, lalu itu udah plus Taif dan kita naik kereta ya. Naik kereta cepat nanti dari Madinah ke Mekahnya. Jadi hanya 2 jam. Lalu kalau ada bintang 5 atasnya itu di Mekahnya Movenpick Hajar, di Madinahnya sesuai permintaan Umi itu Hotel Ruwa Hijriyah ya, yang depannya kubah hijau. Ya betul. Nah, Tapi kalau itu kayaknya itu lebih ke ya emang sih dekat ke Raudhahnya dekat. Kalau itu namanya dekat ya. Iya. Kubah hijaunya juga dekat. Cuman jauh dari belanja ya Umi. Itu lebih ke dekat ke untuk laki-laki ya. Iya. Untuk sholatnya laki-laki Iya. deket. Kalau kita mau ke Raudhah deket. Iya. Cuma ya itu untuk ibu-ibu mau belanja agak jauh. Tinggal pilih nih mau ke Raudhah apa mau belanja. Ya, Raudhah. Iya. Ya, ke Raudhah Gitu. Ya. Jadi ini kalau 39 ya masih lumayan lah. Ya. Karena ada ke Taif. Karena nggak semua travel itu ke Taif ya. Ya. Ke Taif itu bagaimana kita nanti menjelajah napak tilas di mana Rasul pertama kali hijrah dakwah di sana yang dilemparin batu, diusir. Nah, nanti di sana itu ada magomnya Ibnu Abbas. Ya yang sekarang banyak diziarahi di sana. Ada Masjid Qub juga, masjid di mana Rasul istirahat ketika menyeka tubuhnya yang terkena lemparan-lemparan batu berdarah itu. Nah di situ ya. Jadi kita lumayan lah. Nah itu nanti bisa dicicil ya Bu ya. Boleh dijelasin dulu. Bisa dicicil. Jadi nanti selain Taif kita naik kereta nih Umi ya. Jadi hanya 2 jam itu lumayan Bu. Betul. Jadi Kita dari Madinah ke Mekah. dari Jakarta langsung ke Jeddah. Madinah dong. Madinah. Oh ya. Langsung Madinah atau ke Jeddah dulu? Langsung Madinah. Langsung Madinah. Dari Madinah nanti kita ke Mekahnya naik kereta. Kereta lumayan. Karena kereta cepat ya, cuma nggak nyampe 2 jam ya. Iya, 2 jam sih. Karena kalau naik bis itu
jaraknya lumayan, hampir 5 sampai 6 jam Iya. gitu. Itu insya Allah. Nah, bayarnya gimana nih ya ujung-ujungnya nih? Kita boleh cicil bisa mau langsung lunas ya bisa gitu. Jadi DP-nya itu 5 juta Umi. Nanti sisanya boleh silakan dicicil, mau langsung ke travel bisa. Nanti berapa aja, nanti yang penting H-1 bulan itu udah lunas. Itu aja. Atau mau bikin tabungan di BSI ya boleh gitu kan ya. Kalau nabung nggak bisa saya nggak percaya sama travel kan takutnya gitu kan ya. Bisa nanti buka aja di BSI, nanti kita bantu gitu kan ya. Nah nanti nabungnya nanti nggak bisa diambil uangnya kecuali untuk umroh. Kira-kira sih untuk pembayarannya seperti itu Umi. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa umroh bersama ya. Insya Allah bersama Umi Bibik saya juga pengen ikut nih boleh bermaulid bersama pengajian Fatimah Az-Zahra. Demikian Umi dari saya. Ada pertanyaan? Ada ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar dan dimudahkan semua niat baik kita untuk umroh di bulan Maulid. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah asar belum? Udah masuk asar. Makan dulu deh, keluarin dulu. Foto bareng dulu deh, baru itu. Ya. Sholawat dulu dong, biar asyik. Apa dong? Makan sholawat. Baru makan dulu makan. Ya Karim, apa dong? Ahmad ya Habibi, tahu nggak sih? Habibi salam, Habibi salam alaika. Oh iya, tawasal, kan gitu. Kalau nggak itu, apa namanya? Ayo. Mulai, sulis, mana sulis? Kalau enggak itu busro. Ahmad ya Habibi, Habibi salam,
Busra. Oh, bukan. Azan ya? Ini aja Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Ayo. Sebelum sholat berjamaah kita foto bersama dulu. Habis foto jangan pulang ya, sudah disediakan makan. Nanti ketika saya buka cadar jangan difoto ya. Nanti handphonenya hilang. Biasanya kalau lagi makan nanti rame-rame buka cadar. Yuk kita foto bersama dulu. Iya. Gimana beli badan kan? Baik-baik sama. Hah? Apa-apa belakang aja. Kelihatan juga. Mundur. Munduran. Munduran, Bu. Duduk ibu di depan.
kelihatan. Boleh berdiri. Nah, yang ini berdiri, yang ini pakai dengkul, yang itu pakai apa kek? Kapit diri, kapit. Kelihatan nggak? Saya jinjit ya. Kalau diri kelihatan jinjit. Diri kan. Ini aku pikir yang boleh, maksudnya ada dana talangan. Ada. Tapi nggak bisa buktiin. Nanti nggak dijelasin ada dana talangan. Tadi bayarnya kan harus Maksudnya full kan kalau 1 dana bulan talangan sebelum. itu Ada. kita cuma DP misalkan 10 juta doang nih. Sisanya tuh lagi nanti kita cicil. Ini dana talangan itu pakai dana talangan coba. Karena kalau model begitu ya semua travel juga ngajakin gue begitu. Kan gitu ya kan. Tapi kalau dana talangan boleh. Ini biar sehat. Biar full banget. Ada kelenjar. Ntar deh, lagi lamanya lagi Oh iya. Dadah belum? Siapa namanya? Biar anak solehah ya. Udah asar belum? Kita sholat berjamaah dulu baru makan ya. Sholat dulu aja deh, sholat dulu aja. Saya masih ada wudhu, yang mau wudhu sekarang silakan wudhu. Ibu-ibu, kita sholat berjamaah dulu sebelum makan. Saya udah wudhu, yang mau wudhu silahkan di belakang ini ngantri ya, atau di depan situ tuh boleh. Nanti sholatnya berjamaah. Kali kita nih. OTW ke Bali. Sika mana? Itu satu lagi? Dari mana ini? Dari Depok itu, Pengapuran. Baru-baru. Aku baru nih. Alhamdulillah ada yang Ibu-ibu, sekarang. kita sholat dulu ya. Yang masih ada wudhu kita diperiksa. Yang sudah tidak ada boleh antri di sini, dan di sana ada yang tidak pipis. Ada keran, boleh di balik pintu ada keran yang mau. Kita bikin sop yuk, bikin sop. Kolam renang juga boleh. Sholat. Mohon barangnya dijaga. Ya ibu-ibu, tasnya dijaga ya Bu. Sampahnya juga ya Bu. Jangan dibawa, taruh di bawah karpet ya Bu sampahnya. Mbak, aku jelasin kali ya. Jadi ibu-ibu, sayang, solehah, pinter, cakep, dengerin dulu bentar. Jadi tadi pengumuman yang umrohnya itu ada yang ketinggalan penjelasannya. Jadi travel ini memudahkan, ada dana talangan. Dana talangan ini jadi DP 10 juta. Sisanya nanti ditalangin sama mereka, tapi kalian nih nyicilnya nanti setelah pulang umroh kalian boleh nyicil. Tapi mungkin ada syaratnya, mungkin ninggalin KTP gitu ya Bu ya. Kalau ninggalin yang lain gitu. Karena ini sistem kepercayaan ya gitu. Jadi nanti pasti ada syarat-syarat. Langsung aja nanti hubungin travelnya ya. Yuk kita sholat yuk. Udah foto-foto mulu. Satu doang. Yuk. Ini satu nih.
masalah anak saya. Tadi saya mau tanya tapi nggak sadar. Ayo siap-siap mau sholat ayo. Nggak masalah, karena nggak termasuk dosa kita kerja di situ. Kan untuk menafkahi, yang terpenting kita tidak urusan akad ini kan luas ya. Nah, itu nggak masalah. Jadi saya sebenarnya punya kajian Umi, cuma saya takut, belum berani gitu loh. Kajian ini buat umum. Yuk, mana itu fotonya? Ayo. Kuliah kamu? Kasih ya Kak. Iya. Yuk, kita sholat dulu ya.